Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kita juga harus waspada terhadap adanya wabah virus apa yang dinamakan virus corona atau kita kenal COVID-19, dengan usaha 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama mengenai organisasi internasional. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita lanjutkan mengenai organisasi internasional. Yang pertama tentunya mengenai pengertiannya, apa itu organisasi internasional. Pengertian organisasi internasional di sini ada dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, organisasi internasional adalah setiap organisasi yang luas lingkupnya atau cakupannya melintasi batas-batas negara. Jadi jika ada organisasi atau perkumpulan yang mana perkumpulan itu anggotanya atau cakupannya melewati batas-batas sebuah negara, maka itu sudah dinamakan organisasi internasional. Itu dalam arti luas. Dalam arti sempit yaitu setiap organisasi yang menunjuk pada organisasi internasional yang bersifat publik, maksudnya yang bersifat umum. Organisasi melewati batas-batas negara namun yang sifatnya yang umum saja. Karena ada organisasi yang sifatnya khusus, misalkan Anda membuat grup WA, itu bukan umum, itu khusus, yaitu dalam grup Anda itu aja, itu khusus atau private. Tapi dalam arti sempit di sini yaitu menunjuk ke organisasi atau grup yang umum saja. Kemudian contoh organisasi internasional itu antara lain apa? Yang pertama adalah United Nations, disingkat UN. Tapi kayaknya kita kenalnya dari pembelajaran di SD, SMP, kita mengenalnya atau lebih familiarnya kita mengenal PBB, ya kan? Nah, PBB. Apa itu PBB? Yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, bahasa Indonesianya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau di si atasnya ini bahasa Inggris United Nations, artinya sama. Kemudian di sini kita bahas mengenai sejarah pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu dimulai pada 14 Agustus 1941, yang mana dikenal dengan Piagam Atlantic Charter. Atlantic Charter ini berisikan yaitu hal yang akan menjadi dasar harapan mereka untuk suatu hari ke depan yang lebih baik di dunia. Karena kita ketahui pada masa itu, tahun itu, dunia itu telah terjadi
peperangan besar yang kita kenal dengan istilah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua. Kemudian tidak sampai di situ, maka dilanjutkan pertemuan berikutnya, yaitu kesepakatan di Dumbarton Oak Konferensi, yaitu tanggal 21 Agustus 1944, yang mana pertemuan itu dihadiri oleh delegasi-delegasi 39 negara. 39 negara perwakilan yang hadir, yang mana mereka berencana mendirikan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baru kemudian dilanjutkan dengan United Nations Conference on International Organization tanggal 25 April 1945. Ini mendekati ke PBB, yang mana pada saat pertemuan tersebut merumuskan piagam untuk organisasi bangsa-bangsa bersatu, yaitu peristiwanya atau prosesnya pada tanggal 26 Juni 1945. Piagam PBB disetujui oleh delegasi-delegasi 50 negara pada konferensi internasional di San Francisco. Jadi 39 tadi rupanya masih tambah lagi pada tanggal ini, yaitu 26 Juni. Dari sekian yang hadir mereka setuju mengenai piagam PBB. Proses selanjutnya yaitu pada tanggal 24 Oktober 1945 piagam PBB mulai berlaku setelah diratifikasi oleh sebagian besar negara-negara termasuk Inggris, Cina, Perancis, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Ini pada tanggal 24 Oktober 1945 ini, yaitu tanggal 24 Oktober itu dikenal atau kita kenal dengan hari lahirnya PBB, atau kita peringati sebagai Hari PBB. Kemudian untuk mendalami lebih jauh mengenai PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa tadi, yang pertama akan kita bahas mengenai asas-asas PBB atau asas-asas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang pertama yang dianut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yaitu asas persamaan kedaulatan anggota. Jadi setiap anggota dari PBB tadi mempunyai persamaan kedaulatan atau kekuasaan, yaitu semua anggota sama-sama berdaulat, sama-sama berkuasa, dan sama-sama mempunyai satu suara tanpa memperhitungkan luas dan kemajuan negara. Walaupun negara kecil, mereka juga mempunyai satu hak suara. Oh, ini negara besar, haknya 2, tidak. Ini sama-sama. Itu yang dimaksud asas persamaan. Kemudian yang kedua yaitu asas Pacta Sunt Servanda, yaitu ini adalah kesepakatan sebelumnya yang mana negara anggota berkewajiban dengan etikat baik memenuhi kewajiban yang diterima berdasarkan piagam. Jadi setiap anggota PBB maka mereka harus mempunyai etikat baik untuk mengikuti aturan. Itu maksudnya. Kemudian asas PBB yang ketiga adalah asas penyelesaian sengketa secara damai. Maksudnya bahwa negara anggota harus menjamin akan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara dirinya dengan negara lain dengan secara damai. Itu asas PBB. Jadi tidak melalui kekerasan, tapi akan setiap anggota PBB mematuhi bahwa setiap masalah akan diselesaikan dengan secara damai. Selanjutnya asas
tidak menggunakan kekerasan. Maksudnya bahwa negara anggota harus menjauhkan diri dari penggunaan ancaman dan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan suatu negara. Kemudian selanjutnya adalah asas membantu perserikatan bangsa-bangsa. Maksudnya bahwa negara anggota harus membantu PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam suatu tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan piagam. Maksudnya membantu harus mendukung apa yang jadi keputusan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa tadi. Selanjutnya yaitu asas kepatuhan negara bukan anggota. Maksudnya bahwa negara anggota menjamin agar negara bukan anggota bertindak sesuai dengan asas-asas PBB. Ya, itu merupakan asas PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu kita lanjutkan mengenai tujuannya. Apa tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa? Tujuannya yang pertama, menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang. Yang kedua, memperteguh kepercayaan pada hak asasi manusia, harkat dan derajat diri manusia, dan persamaan hak bagi pria dan wanita, serta bagi semua bangsa baik besar maupun kecil. Yang ketiga, menciptakan keadaan yang memungkinkan terpeliharanya keadilan dan penghormatan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional. Yang keempat, mendorong kemajuan sosial dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Itu tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian fungsi PBB. Apa itu fungsi PBB? Atau apa itu gunanya PBB? PBB sebagai organisasi internasional yang mempunyai fungsi memelihara perdamaian dan keamanan internasional, yaitu yang kedua, memprakarsai kemajuan kerjasama internasional. Selanjutnya, menegakkan hak asasi manusia. Ya, itu adalah mengenai fungsi PBB. Kemudian dalam kenyataannya PBB ini mempunyai organ-organ atau bagian-bagiannya. Nah, ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai PBB tadi. Organ-organnya atau bagian-bagiannya. Nah, yang di sini kita bahas mengenai bagian-bagian yang utama saja. Oke, kita lihat organ-organ utama PBB. Yang pertama ada yang namanya Majelis Umum, General Assembly, yaitu suatu dewan yang diduduki oleh beberapa orang anggota. Semua anggota PBB duduk sebagai anggota Majelis Umum. Jadi Majelis Umum di sini adalah anggotanya ya semua anggota dari anggota PBB tadi. Kemudian ada juga yang namanya Dewan Keamanan, Security Council, yaitu Dewan Keamanan terdiri dari 5 anggota tetap. Ini adalah Dewan Keamanan, ada 5 anggota negara yang tetap, yaitu Cina, Prancis, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat, serta 10 anggota tetap untuk masa 2 tahun. Jadi untuk 10 dari 5 ini ditambah lagi 10 anggota dari anggota PBB tadi. Cuma masa berlakunya 2 tahun, nanti diganti lagi.
Kemudian ada juga yang namanya Dewan Ekonomi dan Sosial, Economic and Social Council, yaitu Dewan Ekonomi dan Sosial yang mempunyai 27 anggota untuk masa 3 tahun. Yang mana dalam Dewan Ekonomi ini ada komisi-komisi fungsionalnya, yaitu Komisi Statistik, Komisi Kependudukan, Komisi Perkembangan Sosial, Komisi HAM, Komisi Status Wanita, Komisi tentang Ramuan atau Narkotika. Nah, ini adalah di bawah organisasi Dewan Ekonomi dan Sosial. Kemudian ada lagi komisi-komisi ekonomi regional. Nah, regional berarti suatu wilayah ada kawasan Asia dan Pasifik, ada juga Amerika atau maksudnya Amerika Latin, dan juga Komisi Ekonomi Afrika. Nah, ini mengenai Dewan Ekonomi. Kemudian ada juga yang namanya Dewan Perwalian. Dewan Perwalian kini terdiri atas 6 anggota, 2 anggota Australia dan Amerika Serikat, dan 4 anggota Cina, Perancis, Uni Soviet, dan Inggris. Tujuannya adalah membantu semua bangsa mencapai tingkat kesehatan setinggi mungkin. Markasnya itu ada di Jenewa atau di negara Swiss. Ada lagi organ PBB atau organisasi PBB lagi, organnya, bagiannya, yang dinamakan Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional merupakan badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den Haag, yaitu di Belanda. Anggotanya terdiri dari ahli hukum dari berbagai negara anggota PBB. Kemudian lagi organ-organ PBB, yaitu sekretariat. Sekretaris terdiri atas sekretaris jenderal, sekjen, dan sekretaris jenderal pembantu. Sekretaris jenderal adalah seorang yang diangkat oleh Majelis Umum yang terdiri semua negara tadi atas rekomendasi Dewan Keamanan. Dewan Keamanan berapa tadi? Yang jumlahnya 5 tadi, ditambah 10 yang setiap 2 tahun masa periode tadi. Masa jabatan sekretaris jenderal adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali atau diperpanjang. Kemudian sekretaris jenderal pembantu adalah sekretaris pembantu yang mengepalai satu departemen. Itu mengenai organ-organ atau bagian-bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian pada kesempatan ini saya tambah juga mengenai organisasi-organisasi yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana ini sangat familiar di Indonesia, bahkan kalau di SD dulu itu disuruh menghafalnya. Yang pertama yaitu IAEA, International Atomic Energy Agency, yaitu Badan Tenaga Atom Internasional. Yang kedua FAO, Food and Agriculture Organization, maksudnya bahasa Indonesianya Organisasi Pangan dan Pertanian. Ada juga GITT, General Agreement on Tariff and Trade. Di Indonesia kan Persetujuan Umum Tarif dan Perdagangan. Nah, ini organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bawahnya IMCO, Intergovernmental Maritime Consultative Organization. Maksudnya adalah organisasi konsultasi maritim antar pemerintah.
Selanjutnya ada juga IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, yaitu Bank Rekonstruksi dan Pembangunan Internasional. Selanjutnya ICAO, International Civil Aviation Organization, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. IDE yaitu International Development Association, Perhimpunan Pembangunan Internasional. IFC, International Finance Corporation, yaitu Koperasi Keuangan Internasional. Selanjutnya ILO, yaitu International Labour Organization, yaitu Organisasi Perburuan Internasional. Selanjutnya IMF, International Monetary Fund, yaitu Dana Moneter Internasional. ITU, yaitu International Telecommunication Union, Uni Telekomunikasi Internasional. Selanjutnya ada UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Culture Organization, yaitu organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Kemudian UPU, yaitu Universal Postal Union, maksudnya Uni Pos Sedunia. Ada juga WMO, yaitu World Meteorological Organization, yaitu Organisasi Meteorologi Sedunia. Yang terakhir WHO, yaitu World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Sedunia. Ya, ini kita percepat. Seandainya Anda masih kurang jelas, bisa Anda ulang-ulang lagi video ini. Dan dari saya kita akhiri demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.